Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Fifah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu budaya yang masih ada di desa saya, yaitu budaya Mitoni. Dan saya juga akan menjelaskan keterkaitannya dengan salah satu teori yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, yaitu budaya dan persepsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budayanya. Hingga saat ini banyak sekali budaya yang masih dijalankan di Indonesia. Salah satunya adalah budaya Jawa. Budaya Jawa merupakan budaya yang bersumber dari kehidupan keraton dan mendapatkan pengaruh dari agama Hindu. Kedatangan agama Islam yang disebarkan oleh para wali akhirnya menciptakan budaya Jawa baru yang telah terinternalisasi dengan nilai-nilai agama Islam. Akan tetapi budaya tersebut tetap memegang filosofi yang mendalam dari orang Jawa beserta tradisi-tradisinya. Nah, salah satu budaya Jawa yang hingga saat ini masih dijalankan dan terus dilestarikan di desa saya, yaitu di Desa Betet, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, adalah budaya mitoni 7 bulan kehamilan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah, dan anak merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Dengan hadirnya anak ini, ada harapan besar dari orang tua untuk menyambut kelahiran anak. Tak jarang orang tua melakukan berbagai upaya untuk menyambut dan berharap agar proses kehamilan sampai persalinan nanti berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai budaya mitoni. Apa sih budaya mitoni itu? Jadi, mitoni berasal dari kata pitu yang berarti 7. Sehingga mitoni ini merupakan sebuah ritual atau acara yang dilakukan ketika bayi berumur 7 bulan di dalam kandungan. Batas 7 bulan bagi orang Jawa merupakan salah satu simbol dari adanya budi pekerti yang baik. Diharapkan ketika nanti bayi yang sudah lahir bisa berjalan dengan baik. Di dalam budaya Jawa sendiri terdapat salah satu istilah, yaitu istilah metuk atau yang artinya menjemput. Di Jawa, istilah metuk ini dapat dilakukan ketika bayi belum berumur 7 bulan. Oleh karena itu, dalam penyambutan bayi yang akan berumur 7 bulan harus dilakukan dengan baik sebagai upaya bentuk laku prihatin. Dan ini merupakan salah satu cara orang Jawa untuk menjalankan kewajiban luhur. Selanjutnya, di sini saya akan mulai menjelaskan apa-apa saja yang dilakukan dalam budaya mitoni ini. Nah, di sini ada beberapa persepsi. Bagi orang Jawa yang memang menjalankan tradisinya dan memegang kuat tradisi ini, maka mereka akan menjalankan ritual ini sesuai dengan apa yang ada di dalam budaya Jawa. Nah, di dalam budaya Jawa sendiri, ritual mitoni ini dilakukan dengan adanya 7 macam ritual dengan makna yang berbeda-beda. Ritual yang pertama adalah siraman yang dilakukan oleh 7 orang sesepuh. Upacara yang kedua adalah memasukkan telur ke dalam kain ibu yang dilakukan oleh suami melewati perut hingga pecah. Tujuan dari adanya upacara yang kedua ini adalah berharap bahwa saya nanti ketika melahirkan, ibu dari calon bayi ini bisa melaksanakan proses pelahiran dengan lancar tanpa adanya rintangan apapun. Acara yang ketiga adalah berganti kain panjang dan pakaian sebanyak 7 kali yang dilandasi dengan kain putih. Hal ini memiliki filosofi bahwa anak yang dilahirkan nanti adalah sesosok manusia yang suci, putih, dan juga dalam keadaan bersih. Nah, pada ritual yang keempat atau ritual yang selanjutnya ada acara berganti pakaian, di mana pada acara ini disediakan 7 buah kebaya, jarik, dan juga stagen. Nah, jarik ini salah satunya ada yang bermotif teruntung. Selanjutnya, ritual yang kelima adalah memasukkan 2 buah kelapa gading di dekat perut ibu yang dimulai dari atas ke bawah dan dipegang oleh calon nenek. Tujuannya adalah berharap agar kelahiran bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ritual yang keenam adalah calon ayah memiliki salah satu dari 2 buah kelapa gading yang sudah diberi gambar Kamajaya dan juga Dewi Kamaranti. Apabila calon ayah memilih kelapa gading yang bergambar Kamajaya, berarti harapannya adalah calon bayi nanti bisa setampan tokoh Kamajaya. Dan apabila yang dipilih adalah kelapa gading yang bergambar Dewi Kamaranti, diharapkan nantinya bayi bisa secantik Dewi Kamaranti.
Nah, ritual yang ketujuh adalah sang ibu memilih takir nasi kuning kepada sang suami. Setelah itu dilanjutkan dengan tradisi jual rujak dan dawet. Nah, hasil tersebut nanti dimasukkan ke dalam kuali dan kuali tersebut akan dipecahkan. Harapan dari ritual yang ketujuh ini adalah agar anak nantinya bisa menjadi seorang anak yang mampu beramal dan mendapatkan rezeki yang banyak. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya banyak sekali hal yang harus dipersiapkan dalam acara mitoni. Jadi, perkembangan zaman memiliki pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan juga persepsi yang ada di masyarakat. Untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi dan juga memiliki agama yang kuat, biasanya akan merubah anggapan mengenai dengan adat istiadat atau tradisi yang biasanya dijalankan. Sebagian masyarakat Jawa mungkin ada yang masih menjalankan tradisi sesuai dengan apa yang memang sejak dulu dilakukan. Ada juga masyarakat yang memilih untuk lebih fleksibel ketika melakukan tradisi. Seperti halnya masyarakat yang ada di desa saya, yaitu di Desa Betet, dalam melaksanakan tradisi mitoni 7 bulan kehamilan. Apa sih yang dimaksud dengan fleksibel itu? Jadi yang dimaksud dengan fleksibel di sini adalah ketika akan melakukan sebuah ritual ataupun tradisi atau acara adat tertentu, maka kita bisa melakukannya dengan menyesuaikan kemampuan, waktu, biaya, dan juga tenaga yang kita miliki. Karena fleksibel itulah acara adat atau ritual yang dilakukan tidak serumit baik mengenai ubah rampenya maupun proses pelaksanaannya, akan tetapi tidak merubah tujuan dari diadakannya acara ritual dari adat istiadat tersebut. Untuk acara atau ritual mitoni sendiri di desa saya tidak menggunakan ritual yang seharusnya ada 7 ritual tadi. Jadi di desa saya hanya mengambil bagian selamatan atau kendurinya saja. Nah, untuk mempersiapkannya biasanya ibu-ibu yang ada di sekitar rumah orang yang memiliki hajat akan membantu atau dengan kata lain rewang. Nah, namun seiring berkembangnya zaman yang sekarang, ibu-ibu muda banyak yang belum mengetahui sebenarnya makna dari mitoni itu sendiri apa saja ritual yang ada di dalamnya seharusnya. Untuk acara kenduri atau selamatan yang dilakukan di desa saya biasanya dilakukan pada sore hari atau setelah maghrib atau setelah isya. Dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Walaupun di desa saya tidak menggunakan ritual seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun tujuan dari diadakannya acara mitoni dengan hanya menggunakan selamatan atau kenduri ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran ketika persalinan dan memberikan keselamatan kepada calon cabang bayi hingga proses persalinannya nanti. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, di Desa Betet, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, ritual mitoni tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang diambil hanyalah acara kenduri atau selamatannya saja. Akan tetapi, hal atau tujuan yang dimaksudkan itu sama, yaitu untuk meminta perlindungan, keselamatan, dan kemudahan ketika proses persalinan dan menjaga agar si jabang bayi bisa tetap bertahan sampai proses persalinannya nanti. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah secara kuantitatif ada beberapa ubah rampe atau perlengkapan yang memang tidak digunakan karena mengingat fleksibilitas yang dipilih oleh masyarakat. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, tenaga, dan juga biaya yang dimiliki. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga adalah masih ditemukannya ibu-ibu muda yang tidak mengetahui atau kurang memahami soal tradisi mitoni ini seharusnya dilakukan seperti apa saja ubah rampenya, dan apa saja maknanya. Itulah penjelasan dari saya mengenai budaya mitoni dengan kaitannya dengan salah satu teori, yaitu budaya dan persepsi. Bisa dilihat adanya beberapa perbedaan, akan tetapi tujuannya sama. Budaya mitoni ini untuk meminta kepada Allah agar diberikan berkah, kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan juga kemudahan ketika proses persalinan nanti. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya. Saya Nur Fadila Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.